Jangan makanya Bunda keluar-keluar di mana-mana, kan Yuli mantap Nggak juga ada Bunda saya keluar-keluar. Saya cuma menyaran, ini saya ada duit. Duit ini saya jelaskan bukan untuk menyogok si siapa namanya? Siapa namanya si Rudi itu kalian bilang si Nggak tahu, saya nggak kenal. Eskariot, whatever lah namanya. I don't Saya care. nggak peduli kalian mau bilang duit saya nggak ada. Saya udah jelaskan nama kamu sekarang ini. Kamu sudah tahu bahwa uang saya itu untuk membantu. Seandainya si Kudi, si Sofi atau siapa mau pulang baik-baik, saya yang menjamin keselamatan. Tidak usah, Bu, nggak usah Ya, Ibu kalau nggak buang-buang usah, itu. apa Iya juga, sudah. nggak masalah, nggak Mending masalah Ibu, aja. mending Bunda bantu teman-temannya Bunda yang minta-minta di lampu merah, itu lebih baik daripada Bundamu. Gampang. Ya Itu sudah. juga banyak Do orang it. Kristen semua. Do it. Udah Yul, jangan ngomong kayak gitu, nggak usah. Makanya Kita jangan tergantung posting-posting. di mana kita hidup. Di Oke. mayoritas agama itu di situ yang paling susah. Sama di sini juga homeless Kristen semua, nggak ada orang Islam. Jadi nggak usah ngomong gitu. Islam yang susah di Indonesia wajar, nggak apa-apa. Tapi di Iya. sini di Brazil di mana siapa yang susah? Udah gitu aja. Oke, saya ngantuk, saya mau tidur ini. Udah, kamu bikin rekaman, bikin PT ini. Mau pernyataan dari saya. Saya bukan tipikal seperti Bunda dan teman-temannya yang bikin-bikin Nggak fitih. apa. Makanya saya bilang, Saya bikin, kamu nggak dengar? Saya belum ngomong lagi nih ya. Saya Iya, bikin silakan. PT itu saya ini naik ke Komal bukan untuk debat agama. Saya Iya. cuma menaikkan follower saya supaya saya ini bisa mengembangkan kerjaan saya itu. Kamu nggak tahu tujuan saya naik? ya sudah. Kamu dengerin kalau saya naik di Nandar, promosiin akun saya ya. Promosiin akun saya ke Ustadz Yusuf Pagi, promosiin. Itu tujuan saya. Memang begitu. You aja yang nggak ngikutin saya. Saya berteman sama semua apologet Kristen loh. Sekarang saya boleh gantian? Nggak ada musuh. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang saya, ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Sebelum kita lanjut nonton, teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik, teman-teman, untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan, teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu, teman-teman ya. Madu asli dari Mualafah MC, teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000. Dan kita punya banyak varian, teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Sekut apa sih harta Anda di sana? Power Anda itu sekut apa? Dia nggak bilang akan memulangkan. Dia bilang kalau Edis pengen pulang, Edisnya yang pengen pulang. Lo gue mikirnya nyiduk loh. Tadi Gue mikirnya nyiduk loh. Kalian nggak dengar tadi dia bilang, Edis pengen pulang maka dia akan tanggung ya segala biaya dia ke coach, hidup anak istrinya,
Gimana sih? Iya, sampai dia ingin mengatakan itu bahwa keamanannya juga dia harus jamin gitu loh. Sepower apa sih Anda itu? Gitu kan. Kalaupun Anda diberi, Bukan powernya silakan. itu. kalaupun dia diberi, Powernya. Masalahnya bukan ke powernya. Kalau powernya ada ya nggak masalah sih. Dia pulang kan ya pulang gitu loh. Masalahnya begini ya. Saudara-saudara kita nih kayak kita lah. Dia kan masuk ke room-room diskusi. Bukan room nyanyi, bukan room pargoy. Otomatis orang mengenal. Dia ini adanya di room diskusi lintas iman. Yang dimana ada kita-kita ini gitu loh. Room Nanda, room Yusupei, room yang lain yang ada Bang Zuma, room itu Faruk, siapapun dia pasti masuk ke room diskusi. Nah masalahnya, sebentar dulu lah Kores, kau ini pengaco betul kadang, heran aku. Bunda Mila mau naik, Mbak. Ya sebentar dulu, sebentar. Nah masalahnya ada statement-statement beliau tuh yang memang mengecewakan. Mengecewakan siapa? Saudara-saudara kita yang ikut, yang ada di dunia debat lintas iman ini. Nah, yang typing di bawah, stop. Hey, ini udah dibicarakan di apa? Di ranah WA, di grup. Tidak ada solusinya. Kenapa? Karena dia bukanya dipublish. Dia bukanya dipublish. Gitu loh. Kalau dia tidak membuka dipublish, ya ngapain juga kita recok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, yang ini yang nurunin. Jangan ini ya, Nor, bukan gua ya, bukan gua. Gua lagi ngomong. Oke. Saya boleh izin masuk gak sebentar aja? Iya boleh, silakan masuk sebentar. Itu tadi yang video tadi itu yang polisi itu kelihatan banget AI-nya, Bang. Oh, yang tadi video polisi itu. Abang bisa Siapa pastiin yang nggak ngomongin itu gua? video asli itu? Oh, ya kecil, gua nggak bisa ini, nggak kelihatan polisinya itu, Bre. Itu dari lihat aja dari omongan sama mulutnya aja udah beda, dari grafiknya aja udah beda, itu AI banget itu, Bang. Udah jelas AI banget itu. Itu AI banget. Ada kemungkinan itu AI, sekali lagi itu ada kemungkinan Jelas AI. Tapi banget itu AI, yang Bang. pasti ya. Tapi statement ini itu udah mulai viral di Amerika. Bahkan salah satu teman kita ya yang sudah sangat nggak pernah ikut debat lagi, ya yaitu Bu Josi, tiba-tiba nanya aku tadi, Jul, itu kenapa itu, dia bilang ya? Siapa itu, dia bilang yang ngomong 2 miliar itu gitu. Jadi di Amerika bagi orang-orang Indonesia kabar ini cukup viral gitu dan membuat banyak orang penasaran ini siapa Bunda Mila ini gitu kan. Karena pasti banyak juga orang-orang Indonesia yang punya saudara atau kenalan di Amerika pasti akan tanya, lu tahu nggak si Mila ini siapa gitu. Banyak yang bakal nanya seperti itu. Jadi memang ini lagi viral di situ ya. Bahkan teman saya yang tinggalnya abis itu lingkungan yang gak ada hubungan dengan mereka tiba-tiba tumben gitu nanya. Dan juga saya juga mau kalau saya tidak salah ya, masalah 2 miliar itu kalau saya nggak salah itu maksudnya itu si Edis ini diinin dulu, Bang, dibui dulu, baru nanti keluarganya baru diurus sama Bunda Mila, gitu maksudnya Bunda Mila, masalah 2 miliar itu. Betul. Jadi Edis ini dibui dulu, nanti keluarganya Dengan baru cara? diurusin sama Bunda Mila, kalau saya tidak Nggak, maksudnya salah. Di Ibu itu dengan cara Soalnya apa saya maksudnya? ikutin. Nah, itu saya juga nggak tahu kalau masalah itu. Jadi yang saya tahu, jadi si Edis ini harus dibui dulu. Bang, setahu saya itu urusan Interpol lah. Interpol nggak ngurusin. Ini kadang-kadang aku bingung ya. Jadi netizen, aku harap bisa lebih cerdas ini. Yang pertama, yang namanya penistaan agama itu tidak pernah diurusin sama Interpol. Karena Interpol tidak mengurusin yang namanya pembahasan agama. Ya, itu sama dengan yang terjadi dengan Saifuddin maupun si Paul Jong ya. Saya ikut betul soalnya. Betul. Terus yang kedua, ya posisinya Edis. Lalu Bang Jul, gimana caranya mau dipulangin? Ya memang nggak ada caranya, sih bilang ada caranya. Kalau masalah itu masalah imigrasi, Bang. Lah, itu dia. Betul. Jadi Edis itu Kalau bisa itu dipulangin kalau Amerika yang ngusir dia. Ya sekali lagi, Indonesia tidak berdaya ngapa-ngapain yang bisa membuat Edis balik ke Indonesia kalau diusir sama Amerika. Tapi diusir sama Amerika pun Edis punya pilihan, mau ke Meksiko, mau ke Kanada, ya bahkan mungkin bisa gabung dengan Paul Jong di Eropa gitu. Apalagi dia pegang uang gitu. Kecuali dia nggak pegang uang mungkin lah ya, masih gampang gitu. Masalah dia juga pegang uang, punya banyak pendukung gitu. Ini yang bikin, wah harus kita akui agak susah.
Memang sampai di mana powernya gitu di negara orang. Itu doang yang saya ingin pertanyakan Bang. Terus yang Loh, kedua Bang. 2M loh. Selesai. Ah ini. Goldian berhasil Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Waalaikumsalam. Ya Allah, ngapain sih ini? Gimana sih ini? Banyak yang sedih Bunda gara-gara video Bunda yang berbeda perkataannya ketika di room Muslim dan roomnya Sebenarnya Yuli. Yuli siapa Yuli itu? Nah gitu Bun. ada Yuli itu ya orang ini juga Oten yang dulunya agak lumayan baik. Terakhir ini dimasukin di YouTube. Emang siapa namanya Julius ini urusannya YouTube aja. Apa-apa dikit digoreng. Iya, ini masuk YouTube Bunda. Kalau nggak masuk nama baik Bunda Yang sekarang nggak apa-apa dipertaruhkan. karena yang sekarang nggak apa-apa klarifikasi. Tapi yang ngomong saya sempat dengar loh karena ada orang yang aduh ya udahlah kita fokus di sini aja ya, nggak usah ke yang lain. Jadi apa nih pertanyaan kalian coba saya Ya, jawab. pertanyaannya orang mempertanyakan gini, Bun. Ada statement Bunda yang mengatakan, "Oh, saya kan masuk ke room itu untuk menaikkan followers, ya, menaikkan followers untuk bisnis." Polres Itu juga yang pertama. tahu. Ya, nggak, tunggu, Bun. Juga tahu. Ya, nanti dijawab sekaligus saja. Terus yang kedua, Bunda bilang dengan apologet Kristen yang notabene ya, apologet Kristen ini kan banyak penista dan penghujat ya agama kita gitu. Bunda Mila bilang berteman gini, berteman dengan mereka. Ini berteman ini maksudnya gimana? Ah, itu sih. Alright. Apalagi pertanyaan? Udah itu aja dulu. Ah, itu. Oke. Nah, saya jawab yang kedua dulu. Jadi begini, kita kan di Komal saya ngikut Komal ini mungkin hampir setahun lah ya, hampir setahun gitu loh. Dengan si A, di si B, terus si ada yang baik, ada yang jelek. Lah, semua itu kan kita boleh ngomong berteman atau bermusuh, kita kan nggak kenal mereka. Apapun kita name it, selama dia tidak menghujat, kan nggak ada masalah sama kita, benar nggak? Kalau dia udah mulai Betul Bu. Saya dukung Ibu. Nah, kalau dia sudah mulai menghujat, mulai ngomongin ini, nah kita benturkan sama narasi kita. Bible sama Al-Quran, atau Bible kita seperti si Kores tuh dibubukin atau di apa namanya istilahnya kan. Nah, kata-kata teman di sini bukan berarti teman baik lah. Teman saya banyak Kristen. Masa saya menjaga diri saya dari orang-orang ini kan nggak bisa. Kita bermasyarakat, kita sama siapa aja selama dia tidak mengganggu tanda kutip itu nggak ada masalah. Saya orang global ini. Saya orang apa istilahnya tuh keterima kemana-mana. Teman banyak dari segala kalangan. Apalagi sudah terlibat di partai. Kita nggak bisa memusuhi satu kaum atau satu ini kalau dia tidak pernah memusuhi kita. Nah begitu dia nanti menghujat, contoh si apa namanya tuh Taipudin. Saipudin. Ya? Nah contoh. Nah begitu dia menghujat, ya saya hajar balik lah. Makanya saya batalkan pertemuan. Jadi awalnya itu sebenarnya Saipudin ini semua awal-awal gara-garanya itu. Bunda Rahma pun sudah bilang, wah Bunda Mila kok akrab bener nih sama Oten gitu kan, sama dia kan penghujat Bun. Udah strategi saya kalau langsung ribut sama dia, pertemuan saya sama dia tidak akan pernah terjadi. Berarti tidak akan pernah terjadi terrealisasi untuk memulangkan si penghujat ini. Tujuan kita apa? Memulangkan kan? Apapun yang kita canangkan, apapun istilahnya strategi beyond and above. Pernah dengar gak kata-kata itu? Strategi. Dengar. Nah, itu kata-kata yang benar-benar levelnya itu di atas. Jangan cuma berteman langsung ribut berteman. Jangan begitu menilai itu. Kita harus menilainya itu ke depan. Apapun caranya, nih saya sudah mencanangkan diri pun. Apapun caranya, walaupun nyawa taruhannya, ini tetap harus pulang. Dia sebenarnya, nih saya kasih bocoran. Mereka ini sebenarnya lebih aman kalau dia pulang. Dia paling berapa sih penjara berapa tahun sih kira-kira? Penghujatnya 4 tahun kali ya? Tergantung, kalau Saipudin mungkin lebih lama. Dia Kalau bisa dia kena, mau berapa tuh? dia bisa kena 10 tahun juga. Enggak, dia tergantung pasalnya. Kalau penistaan agama tuh 6 tahun. Tapi provokasi yang menimbulkan keonaran bisa 10 tahun. Kayak si KC Dia itu jatuhnya makar itu. ya, KC itu bukan UIT ya teman-teman ya. KC itu bukan penistaan agama, tapi dia memprovokasi untuk kerusuhan. Pasal yang disematkan ke dia itu.
Karena Iya, kan iya. banyak statement Saifuddin tuh kayak bilang saya dukung KKB, Indonesia harus bubar, Indonesia tuh harus begini gitu kan. Itu bisa Iya, deh. iya. Benar. Nah, jadi kasus mereka-mereka ini, pertama mereka udah salah, mereka lari. Nah, di sini saya kasih tahu nih, kalian ingat nggak? Boleh saya nyebut nama seseorang yang udah nggak ada, terus famous, the most wanted person zaman dulu, Salman Rushdie, ingat? Oke. Oh, Ya. Salman Rushdie. Nah, Itu Bunda Mila yang mulangin. jangan nggak dong. pulang, woy. Terlalu saya terlalu hebat nanti. Udah tenang aja dulu. Nah, itu kan dia bukan orang Amerika kan? Dia kan orang Iran atau apalah sana ya. Iran. Dia kabur kan dari negaranya karena mau dihabisin kan? Kaburnya kemana? Ke Amerika toh? Sekarang kemana dia? Saya tanya. Ada tahu nggak kalian kemana dia? Salman Rushdie sekarang di rumah Kores, enggak ya? Salman Rushdie dia di mana? Nggak tahu. WhatsApp-nya hilang. Terakhir ngechat minta pulsa. Ke Golgota. Anyway, Bun, Nah, ini aku kan kita udah jalan seminggu nih. Aku nih termasuk salah satu yang paling excited ketika Bunda Mila mengeluarkan dana segitu banyak. Gitu. Cuma aku belum lihat. Saya lupa cerita itu. Tunggu dulu, tahan dulu. Kau kan lebih Oke. muda dari saya. Pasti otaknya lebih fresh mungkin. Jadi kalian carilah kemana dia sekarang. Udah, itu poinnya selesai. Nah, jadi kalau mereka di sini, tahu nggak sekarang ini Islam grow di Amerika ini, di Eropa, di mana-mana. Masjid bertumbuhan, anak-anak muda tinggal disulut, langsung riot, bukan riot istilahnya tuh, strike, demo. Bisa ribuan, bisa jutaan, cuma gara-gara satu poin aja, masalah Islam umpamanya diapain atau apa. Jadi di sini saatnya berkembang. Kalau dia di sini dengan gampang saya menghubungi. Nah ini kan karena hubungan urusan relasi semua, menghubungi, taruh flyer muka-mukanya dia nih. Saya bocorin ide saya. Saya taruh mukanya dia, saya tinggal bikin 1000 eksemplar, 10.000 eksemplar. Apa nggak dia dicari orang? Bahaya nggak begitu? Jadi nggak jaminan dia mau dapat surat, nggak dapat surat, tetap aja hidup kabur dari negara sendiri itu aja udah sengsara. Apalagi Kismin, nggak punya apa-apa di sini. Tapi dia ada 8 miliar loh Bunda Mila. Hah? Edis mengumpulkan sampai udah 8 miliar loh. Dia pernah nunjukin rekening korannya? Ada rekening yang 3 miliar. Salah satu rekening ya, kan dia ada 2 rekening. Salah satu 3 miliar, itu langsung mutasi rekening si Rudi Iskariot dapat dari orang dalam BRI ya. Dan itu semua pelanggaran sih. Tapi karena mungkin orang dalamnya juga melihat bahwa nggak mungkin Edis laporin, ya sudah dikasih lihat. Oke. Tapi nggak ketahuan nama siapa di situ kan? Nampak edisi Dabutar, alamat dia waktu masih KTP lamanya di Jogja. Harigan bukan yang ngirim tuh. Oh, bukan, itu uang yang dia kumpulin dari Uang yang terkumpul itu, Bun, semua patungan untuk mimpinya Edis gitu. kita nggak pungkiri, Bun. Itu dia bisa buat apa duit 3 miliar itu? Ya, Jam- iya dong, aku mau tanya dong, Ko Jul. Bun, Boleh. Ya. ini kan tadi ada statement Bunda Mila ya, pas di roomnya Yuli. Tadi kebetulan Goldian juga telepon. Coba diklarifikasi. Tadi katanya Bunda Mila, nanti kalau nggak percaya videonya diputer. Di room Yuli bilang, saya nggak bela agama tapi cari follower untuk usaha saya. Nah, itu betul nggak, Bun? tanya, itulah mau dijawab. Tadi jawab yang kedua dulu. Coba dijawab, Bun. Yang Pertegas pertama di kan bagian udah kelar itu. loh. Udah ya gitu ya. Ya. Yang kedua udah, yang pertama. Oke. Nah, masalah itu. Lah, saya ini ilmunya seberapa sih? Diketawain Kores nanti kalau saya ngomong mau berdebat agama dengan ilmu yang minim. Tentu saja saya membesarkan diri saya dulu, memperbanyak follower, sambil kita belajar. Saya udah ganti Samsung. Kenapa saya ganti Samsung? Padahal saya benci nih sama Samsung. Supaya saya bisa download Alkitab Sabda. Target saya dengan saya bisa nanti pelan-pelan sehari atau 2 hari stay di rumah, nggak di luar terus, nggak ini terus. Pelan-pelan saya mengisi ilmu saya. Dengan itu bisa berdebat. Kalau sekarang apa? Saya naik ke tempat, ada yang bilang, ini si Bunda Mila naik cuma minta follower. Lah kan nggak merugikan kalian. Itu benar kata-kata saya. Ya, kalau nggak mau juga silakan nggak follow. Ya. Jangan dong. Jangan dong. Oke. Jangan.
Kan saya bikin PT-PT di sini urusan segala macam itu. Nah, Iya, cuma gini Bun, apa ya? Kalau aku pribadi yang itu pasti video AI, itu juga itu video AI pasti. Karena aku yang paling pertama excited ini ketika Bunda mau sodako sekitar 2M untuk nyiduk, tapi dibilang membantu, itu strategi lah ya. Cuman aku belum lihat pergerakannya Bun. Ayo bergerak. Ya, bahkan ada statement dari Rudy Iskariot yang mengatakan nampaknya nih omon-omon aja gitu, karena dia berupaya negosiasi dengan Bunda Mila saat Bunda Mila minta nomor Pak Heri Tarigan ya, dan dia bilang lah kalau mau dapat nomornya harus ada yang Bunda Mila keluarkan juga dong, masa dia keluarkan sesuatu Bunda Mila nggak ngeluarin apa-apa gitu. Betul. Ini siapa yang ngomong? Dan ini Bunda, aku mau nambahin. Bunda pasti seliweran lihat setelah Bunda ngesonding ini 2M jatah untuk mengembalikan Edis ke Indonesia. Habis itu ada tandingan Bunda. Si Metatron yang ada di Belanda ngebahas Bunda dan ngedoxing Bunda. Gak apa-apa. Nah terus, ini Bun, mungkin spekulasinya ya ngedampak ke psikologi Bunda. Bunda takut gitu. Takut kenapa maksudnya? Takut untuk apa? Ngeluarin duitnya? Bukan, si Metatron ngedoxing Bunda seperti yang diucapkan. Nah, itu bener atau enggak? Terus kok tiba-tiba Bunda Mila makin kesini membelot 2M-nya ini dikemanain gitu Bunda? Oke. Jadi dari mana dulu saya jawab? Si Metatron. Metatron itu kan di Belanda. Saya sudah dapat spill bahwa dia dari Jawa yang di pinggiran itu. Oke, dia kabur kan karena dia ternyata penghujatnya, saya nggak tahu tadinya. Ternyata dia penghujat. Nah, karena dia penghujat itu, dia kabur. Jadi ada dua poin atau 3 poin orang yang tinggal di luar negeri itu saya sebutkan. Jadi kalau Goldian nih udah punya keluarga, terus tiba-tiba keluar negeri sendiri, either dia visa turis atau dia memang kabur itu, oke? Atau cari nafkah. Nah, kenapa istrinya si Metatron ini masih di daerah? Kenapa nggak dibawa sekalian? Tahu nggak apa sebabnya? Karena stres, Bun. Aku udah ke rumah dia kemarin, Bun. Jadi kemarin aku kan sempat di Surabaya. Waktu di Surabaya aku datangi rumahnya. Jadi aku langsung datangi rumahnya. Ini rumah, aku kasih lihat ya. Ini rumah bapak mamanya. Ya, ini rumah bapak mamanya. Ya. Terus ini rumah dia. Jadi istrinya tuh PNS, Bun. Jadi posisinya itu kalau kita lihat ya, kan istrinya PNS dan golongannya udah lumayan. Ya, istrinya golongannya udah lumayan. Terus bisa dibilang kan istrinya tuh dalam posisi standby di Indonesia karena mereka nih, aku lihat ya, si Metatron ini kan bingung tuh. Karena dia dilaporin dan dia nggak tahu nih, dia akan jadi tersangka atau tidak. Jadi supaya lebih aman, mending dia di luar negeri. Daripada di Indonesia tiba-tiba diciduk, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tapi kalau di luar negeri, tiba-tiba nanti ditetapkan jadi tersangka, dia bisa stay di situ terus. Dan istrinya nanti paling ngurusin kayak jualin rumah, jualin harta benda, ngurusin administrasi. Terutama anaknya kan lagi sekolah. Anaknya ada 2 orang. Berapa lama dia udah di Belanda? Berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. Bang Jul, aku izin ini. Ya, jadi aku lihatnya gitu, Bun. Jadi tujuannya tuh istrinya standby. Kalau memang nanti harus memang pindah, istrinya kan juga pasti akan ngurusin administrasi dan ya jualin semua lah. Kan nggak mungkin kabur-kabur gitu aja tapi nggak dijualin rumahnya kan. Oke, itu make sense itu. Nah, tapi waktu dia bikin statement untuk saya, dia bilang, oh kalau masih bermain di KBRI dan lain-lain, itu berarti orang susah, orang miskin itu. Paling ibu-ibu PKK segala macam. Itu statement itu saya pegang, saya akan masukkan ke KBRI Amsterdam, di mana dia tinggal. Jadi waktu nanti dia perpanjangan paspor, itu dia kena. Itu 1 poin. Jadi saya ini bukan dakwah namanya tuh. Keinginan saya ini nggak perlu 100% saya lontarkan di Komal. Orang boleh mau framing kayak si Yuli. Itu Yuli ngapain coba naik Komal sama si Sophie pakai profil saya? Itu kan ketakutannya. Alasannya apa tadi tahu nggak? Kalau benar-benar dengar ininya dia. Oh, karena Bunda foto saya sama Edis. Lah, itu kan foto dia komunikasi sama si Edis. Saya menanggapin. Saya nggak pernah pasang-pasang profilnya. Itu artinya apa? Sudah ketakutan. Makanya dia nanya detail karena dia bilang saya ini
bakal cari orang untuk ngabisin mereka-mereka ini. Itu framingnya mereka. Paham nggak kalian? Ya, ada Iya. ketakutan di situ, Ini ada kita bahas ketakutan apa di situ. Ini bahas apa kita ini? Jadi dengar dulu nih sebentar. Jadi Kita bahas ada kata-kata seperti itu yang seolah-olah saya ini mendanai untuk orang mencari mereka-mereka ini hidup atau mati. Itu karena ada kata-kata, katanya saya sendiri belum dengar kata-kata Bang Wan ngomongin sniper, padahal mungkin ceritanya lain. Jadi dikait-kaitkan. Begitu saya minta bukti, mana ada kata-kata saya kasar atau apa atau apalah, mengancam atau apa sama mereka-mereka penghujat ini, nggak ada. Saya harus bermain cantik untuk melaksanakan keinginan kita, bukan keinginan saya aja dalam hal ini. Udah, saya untuk semua, untuk apa namanya tuh Muslim di Indonesia. Jadi kalau memang ini nanti berhasil, kita juga yang senang. Berarti Indonesia tuh kuat, punya power memulihkan penghujat. Nah, caranya saya udah sebutkan sama dia supaya dia jangan terus memframing saya bahwa saya ini. Kalau saya ini di framing seperti itu, saya bisa ditanya nanti, ini apa maksudnya? Makanya saya kalau ngomong, kalian dengar deh kalau saya ngomong. Saya tidak menghujat kalau saya ngomong. Saya selalu hati-hati apalagi urusan ini. Jadi saya mengklarifikasi bahwa uang 2 miliar ini tetap, sampai saya bilang begini kemarin di Ustadz Yusuf. Nih mobil saya nih, Google Ehwan Villa. 125.000 yang saya ini kemana-mana kita nih, Jul, kemana-mana kita nih, Jul. Ini kita di sini bukan ngapal. apa-apa. Biar sekalian. Jadi tahu. Nah, mobil saya, ini saya tunjukin. Kau Google sekarang siapa? Goldian atau siapa? Tunggu ya sebentar. Sekarang mobil tuh mau dijual untuk ngurusin Edis maksudnya, Bunda? Bukan. Istilahnya kalau saya kekurangan duit, masih ada jaminan nih mobil. Paham nggak? Mobil bekas. Besarin. Bekas mobil 2024 kok. Ih, kan bekas juga, Bun. Ya, nggak masalah. Pokoknya poin itu sebentar saya balik dulu. Oke. Ini namanya Lincoln Navigator ya. Ya, Ini Lincoln. pemakaian saya sehari-hari karena saya harus membawa contoh ke tamu saya. Ya, kita umpamanya meeting di hotel. Dia bilang, "Oh, mobil, what kind of car you have?" Okay, this is it. The best car in America. Hold on, saya buka ya. Rental kan, Bun? Nggak lagi rental kan? Hah? Wah, kurang ajar. Ngapain rental? Kau kan punya bisnis. Rental di sini kau pikir murah? Justru orang nge-leasing itu duitnya lebih banyak daripada orang yang punya mobil. Gajian rental Alphard bisa, Jul. Alphard kan kecil. Saya punya van itu di parkiran rumah saya. Tuh, semua tahu tombol. Ini pakai remote, Bre. Semua remote tuh. Bukan Remote. mekanik itu, remote, bukan yang rolling gitu, Bre. Ya, kurang lebih Lincoln di Amerika tuh kurang lebih 100.000 USD ya. 2020 125 yang jenis saya ini black label. 100.000 USD. Artinya kurang lebih 1,6 sampai 2 M lah ya. Terus kalau saya kemana-mana, oh mobil van saya udah nggak ada. Nah ini saya parkir di samping rumah. Tadi dia bilang, oh si Bunda Mila nggak pernah spill rumahnya. Saya spill rumah saya. Sekarang sepi rumah ini, Bun. Ini 1.750.000. Berapa? 30 M ya? Ini rumah Bunda ini. Mas saya. Wih, rumputnya sintetik, Bun, atau rumput tanam itu? Rumput asli ini. Kenapa? Di sini? Karena di sini di pinggir laut. 1 mile dari sini berapa kilo tuh? 1,5 mile. Jadi kita nggak perlulah pamer-pamer seperti ini. Tapi ini saya. Ini parkiran Bunda ini. Ini parkiran Bunda. Parkiran Bunda di situ. Parkiran saya di situ. Ini kan samping. Saya kan berhenti dulu nih tadi barusan. Oh, Bentar, oke. Tunggu sebentar. Nah, maksud saya itu, jadi nggak usahlah nyari-nyari harta orang. Ya mobil aja. Kalau umpamanya ini buat jaminan, umpamanya saya nggak ada duit ya. Ya saya tinggal jual, ya udah selesai. Ya kan? Tuh. Tunggu saya matiin dulu, nggak boleh kan kita lagi drive ini ya, sebentar ya. Jadi pelaksanaan itu, Kores dan kawan-kawan, itu tetap dong. Masa kita mundur sih urusan
beginian, jangan. Kita harus kuat. Bukan mundur, Bun. Belum kelihatan penggunaannya. Ya, jadi kita ini mengejar di situ. Tunggu, Bun. Aku mau nanya nih. Saya ingat Bun, urusan Rudi dulu. nggak mau sewa Sekarang ini, Bun. Membagi Ada bentar, full bentar. Julian, bentar. Ngapain saya bagi duit sama si apa namanya? Si Rudi? Untuk apa coba? Bukan ke Rudi, ngapain dia dikasih? Benerin gigi paling dia kalau dikasih gitu. Bukan ke itu, Bun. Nah, Yang hal yang lain yang lebih private gitu loh. iya. Kan kita kalau selama kita umpamanya ngerjain nih, saya langsung lapor sama mereka. Terus mereka bisa turun tanpa pakai uang, umpamanya ya. Cara saya sampai saya nunjukin si itu kemarin. Nih. Oh, kameranya kok ketutup kayak gitu, Mbak. Ya, Bun, ini nggak mau disewa, Bun. Ini full timer Nani nih, berguna nih. Biar bisa ketemu. Nih, Dian, nggak apa-apa kan saya spill ini kan? Iya, kalau Ini Bun kan warga Amerika. Paspor biru tuh artinya ya saya tahu apa yang saya kerjakan di sini. Saya nggak mungkin dikotak-katik kecuali saya kriminal. Nah mereka kan masih mengadakan suaka nih ceritanya. Iya. Suaka. Nah proses suaka itu teman saya ada yang minta asylum. Sebenarnya saya nggak suka asylum, itu berarti menjelekkan Indonesia. Saya sampai pernah bikin, bukan petisi ya, bikin ke KJRI, orang-orang yang asylum ini jangan dikasih pulang lagi ke Indonesia. Karena apa? Dia minta suaka di sini, dia menjelekkan Indonesia, sudah dapat green card dan lain-lain, dia pulang lagi. Kurang ajar kan begitu? Oh ya, jadi cuman untuk Makanya- warga doang. Nah, makanya sampai sekarang, ingat itu, sampai sekarang ya, belum bisa kita memakai dual citizen. Tidak akan pernah di-approve, tapi nggak tahu kalau Prabowo ini, insya Allah tidak akan pernah di-approve. Karena apa? Orang-orang yang kabur, korupsi dan lain-lainnya, itu gimana? Balik lagi seenaknya. Buang uang dia ke luar negeri, dipulang dia ngerogotin lagi. Nggak fair dong buat kita-kita yang pribumi. Nah, Bunda, ini ada Ekowati nih. Dia Nani, tukang ngurusin bayi. Anjing juga bisa mungkin. Coba Bun, kasih lihat dalam rumah Bun, ditaruh di mana kalau dia jadi naninya Bunda. Kasih lihat Bun. Ya, ini $18 per jam, Bun. Boleh disewa nih, full timer Nani. Full timer ya? Siapa namanya? Eko. Betul Bunda. Orang Indonesia. Pengasuh. Iya, Eko. Orang Ini sini. Sofiatul, Bun. Ini Sofiatul. Kebongkar datanya, dia selama Nah, kasih paham Bun, tidur di mana kalau di dalam rumah Bun. Kasih lihat Bun, dalamnya Bun. Gak usah lah, jangan ngapain gitu-gitu. Nanti di framing lagi apa lagi. Nggak kan kalau mau ketemu mereka kan susah. Kalau ini kalau udah dipekerjakan kan otomatis datang nih. Akhirnya saya yang diracunin nanti gimana sih? Bisa aja Bu Mila ini. Saya yang diiniin. Gitu. Ini Lina Wijaya LW ini. Mantannya Cencen. Lina, bahagialah kau masih di Indonesia, tidak kabur. Itu sesuatu sikap yang saya sangat benar. Ini Lina Wijaya benar. Woi, Ya, assalamualaikum sama teman-teman. Cuman gini ya. Iya bener, ada LW. Kores. Iya. Belajar menghargai orang kalau nggak saya turun. Lina. Saya tadi kepencet ini. jangan apa turun. Pencet iya. Bu Mila suruh mereka sopan santun dulu. Saya nggak suka. Nah iya, buset bercanda dikit marah dia. Kenapa sih Turun tampil jadinya. banget Lima? Gak apa-apa udah, nggak ini juga nggak penting juga, biarin aja udah. Naik turun ya, bebas. Ya, jadi teman-teman semua maksudnya seperti itulah. Saya nggak istilahnya itu nggak mundur, itu satu yang perlu kalian tahu. Saya tidak bergeming dari apa, cuma mungkin cara-caranya itu yang kita harus atur. Seperti itu. Nah, masalah Rudi, kalau dia kasih informasi ya mungkin kita bisa lah berbagi sedikit. Tapi kalau dia nggak kasih, saya sendiri umpamanya ngerjain ini. Nggak kepake dia. Bunda nanti maju 30%, dia pasti ngikut dia. Bunda maju aja sendiri dulu. Gitu. Sebenarnya saya nggak perlu dia. Saya Betul gitu loh Bun. Nggak Sekarang perlu, ini Bunda tuh nggak perlu Rudy Yohanes. Rudy Yohanes perlu kita. Kalian Yes. kan banyak teman nih yang oten yang kemarin-kemarin. Kan saya belum tahu nih. Megatetron aja saya baru tahu. Metatron. Metatron. Botak biadab namanya. Edwin aja, Edwin namanya Edwin. Cari
Assalamualaikum. Mungkin saya masih ada kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu si Itu Rudi, Waalaikumsalam. waktu si Rudi spill si Tarigan yang di sini, Henry Tarigan. Spill anunya dia, teleponnya dia. Itu aja yang saya perlu. Kalau alamat saya bisa Google. Alamat bisa ke Google. Nah, sama data si Edis, data si Saipudin, Sopi Katul, itulah orang penghujat itu. Kalian bantu saya, kalau kita mati sama-sama masuk surga, insya Allah. Udah. Bun, Goldian ada ide Bun sama teman-teman Bun. Hah? Bun, aku mau masuk. Goldian ada ide setelah ini ke Stadio. Kenapa nggak bentuk satuan buat nyelesain itu? Tunjuk satu PIC, gelontorin dananya di situ udah. Ngapain? Kalian bisa apa? Saya tanya nih. Aduh, jadi keluar lagi, Dek. Jangan Alhamdulillah aku masuk dulu bisa sebentar. apa? Oi, Bunda Mila. ya. Aku masuk Goldian dulu. bisa apa lu ditanya Bunda Mila? Oh, Kang Dayat mau Sabar ngomong. dulu. Oke. Ini debat Gua dari bisa, Kuningan Jawa Barat yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Diam dulu. Ampun. Botak apa sih tak botak? Giliran si Babu Lani Ekowati di style itu di stop sama si Oki. Gak di Iya. Gua Iya, buka terus. giliran, terus ada si disepil lagi si Yuli Bopak itu ya. Giliran si Sopkatul si Lani Ekowati disepil langsung di stop suaranya. Bentar lagi tuh. Jadi ya, Coba sepil lagi tuh. Lani jadi Ekowati saya sekarang ini lagi babu bikin ternyata. PT juga. Saya sekarang bikin PT melawan siapa? Melawan Julius. Nah, ini Karena pas kau bagian goreng ini saya di atas. ini Kau turunin itu apa namanya? itu dapat dari mana? Dia karena dia cuma dengar sepintas, Kamu namanya Enggak. Christine Kanda. mereka ini bukan apa Kang Nandar saya kasih tahu. Mereka ini tidak mengkonfirmasi dulu sama saya, yang penting bikin konten dapat duit. Itu benar nggak? Nggak ada. Sekarang gitu. ini kan kita Enggak, kasih spill pendapat dulu, kita aku Bun. pengen Dari tahu awal nih. kan kita udah bilang ini pendapat. Lani Ekowati Bahkan- ini Bahkan dari kemarin mana kan lu kita datanya? nanya sama Bunda Mila kan, Bun, bisa nggak kita bahas masalah Kan ini? belum, saya bilang saya masih Ya. repot. Tapi ini buktinya bisa jadi ya, Bun. Bentar, Kojul, kasih Stadio dulu lah. Itu dia mau ngomong beliau. Stadio, Adol. Ya, cek ada suara nggak aku? Ada, cakep. Ya inilah yang aku bacakan tadi ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kalau di room muslim ngomongnya ya kita bantu apologet, kita bantu, kita support dan segala macamnya. Tapi kalau di room Kristen enggak. Itu kita enggak memusuhi siapa-siapa. Itu kita ingin membiayai para penghujat. Kenapa? Ya. Oh, kita Anda tak. kita Oh, sebentar dong. Jangan kejang-kejang dulu. Jangan kejang-kejang dulu. Kalau di room kafir enggak, kita mau membiayai dia, kita mau biayai keluarga penghujat. Oh enggak, saya naik itu hanya untuk menaikkan followers. Apalah ini? Datang ke room muslim, dukung muslim. Datang ke room kafir, dukung kafir. Ini yang mana ini yang mau diikut ini? Ngomong 2M dan segala macamnya. Dalam situasi, dalam kondisi sedang berjibaku antara muslim dan Kristen dalam adu argumentasi. Dan kita tahu, sama-sama tahu bahwa si Edis ini penghujat. Penghujat Islam. Penghujat Islam loh. Dengan gagahnya dikatakan saya siapkan 2M. Untuk itu. Untuk membawa Edis pulang ke Indonesia dan seterusnya. Mana 2M-nya itu? Mana? Kalian percaya nih kalau ngomong-ngomong 2M kayak gini? Kalau mau ngomong siasat nggak begini siasat. Ngomong di room muslim A, ngomong di room kafir B. Itu bukan siasat, bos. Bukan siasat itu namanya. Jadi kalian sudah tahu semua bahwa tujuan naik ke Komal itu ya pansos. Bahasa keren itu sekarang tuh pansos. Yang ngomong siapa? Orangnya sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Jadi ya aku pribadi sih melihat ya udahlah.
Kita sudah tahu ngomong pelintat-pelintut, ngomong ke kubu muslim, ayo kita pulangkan si Edis, dia begini, begono begini, saya siapkan 2M. Ngomong ke yang lain, ke kafir, ke oten-oten, oh enggak, saya naik itu cuman mau naikkan followers. Maksud saya itu begini dan begitu, itu supaya bisa kalau dia pulang nanti kalau dia di penjara biayai. Ngapain biayai keluarga penghujat? Ngapain? Untuk apa dibayar itu penghujat itu? Untuk apa? Mau dukung Muslim atau mau dukung Kristen? Nggak usah diajarin teman-teman apologet ini dalam bersiasat. Nggak usah diajarin. Kita tahu kok mana yang harus kita keras kepada para penghujat, yang mana bukan penghujat. Ya kita diskusi dengan baik. Nggak perlu diajarin itu. Yang jadi masalah sekarang ini, aduh, kok kabur? Kabur. Kenapa diturunkan? Yang turunkan. Lanjut aja, jangan dipotong. Lanjut. Dian, kalau sekarang mau minta pendapat saya, kita ngomong berjibaku. sama kalian, ini orang harus turun. Udah. Saya nggak bisa ngomong-ngomongin orang. Kau siapa ngatur-ngatur? Ya udah, saya yang turun. Kenapa dinaikkan lagi? Ya. Mereka ngajak saya berdiskusi, turun. menanya pendapat saya. Kenapa kau yang ikut-ikut? Nggak perlu. Orang pansus kami nggak Ya butuh udah, orang nggak pansus perlu, di nggak sini. apa-apa. Udah, oke, Kores, jangan saya Ngapain dinaikkan. kau pansus ya. di sini? Kau ngomong di room Kalau kafir, kau kalian bela-bela mau kafir. ngobrol sama Kau ngomong datang ke muslim, kau bela-bela muslim. Cemana aja kau? Bawa-bawa Samsung segala macam. Kau spill rumah tuh, masuk di rumahmu itu. Coba, rumah itu rumahmu bukan? Kalau cuma spill mobil, aku pun bisa. Nggak usah pelintat-pelintut, nggak usah. Si Edis menghujat agama Islam, menghujat Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran. Kau datang pula, kau support dia, kau mau kasih makan anak keluarganya. Di mana otakmu? Siapa ustadz-ustadz yang membacking kau di belakang itu? Dalam narasi room Islam, ayo saya siapkan 2M. Itu ada yang mau katanya mau membunuh si Edis pakai sniper segala macam. Oh iya, habis itu kita jalan-jalan ke Tarim. Kau support 2M. Mana itu? Ternyata masuk di room Kristen beda lagi ucapannya. Ada apa ini? Kalau mau mati sama-sama bela Islam, ayo bergabung sama kami. Mati kita sama-sama bela Islam ini. Enak kali mulutmu kau bilang kayak gitu. Nanti kita penghujatnya, nanti kita biayai keluarganya kalau dia masuk. Wih, apa ini? Si Edis menghujat agamaku, agama Islam, agama kalian muslim di bawah yang nonton. Dengan narasi dia mau membela, dia mau membantu, dia mau mengeluarkan 2M. Supaya apa? Supaya untuk menegakkan argumentasi muslim. Bahwa si Edis ini penghujat. Dia harus dapatkan balasan setimpal dari perbuatan dia. Tiba-tiba di roomnya muslim, di room Kristen ngomong, oh enggak, itu saya naik, itu oh, kamu Yuli. Dipuji-pujinya si Yuli itu. Kamu kan dosen, kamu orang bijaksana. Pelintat-pelintut. Ngomong kayak orang munafik. Datang kau ke sana, kau bilang A, datang kau ke sini bilang B. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum inda rabbikum afala taqilun. Afala taqilun. Pakai otak itu, coba pakai otak. Hah? Nggak usah, aku nggak bisa dibeli. Kamu ngaku nggak bisa, aku nggak bisa dibeli. Kau mau kasih berapa miliar pun nggak bisa. Aku prinsipku tetap dengan prinsip Islam, membela kebenaran. Siapapun penghujat, dia wajib menerima konsekuensi penghujatannya. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Bagaimana si Edis itu harus menerima pembalasan setimpal dari perbuatannya. Mana cerita 2M pulangkan. Oh itu maksudnya begini begono. Begini begono. Nggak ada itu cerita itu. Nggak ada cerita. Aku bukan manusia tipe yang kau bisa beli-beli kayak yang kau bilang ustadmu itu. Siapa ustadmu itu? Nggak bisa dibeli aku. Aku A ya A, B ya B. Mana dalil? Datangkan dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 76. Baca surah Al-Munafikun. Kalau ngomong sama kita, oh kita bela Islam. Kita bela ini, kita bela itu. Datang ke room kafir. Kalau kau katakan siasat, ngapain kau siasat begitu? Dinonton oleh ribuan manusia.
dibikinkan VT, masuk ke YouTube, semua orang nonton. Apalah itu? Hah? Apa ini? Apa ini? Sebelum kau datang di sini, baik-baik aja ya ini, dunia apologet ini. Begitu kau datang, kau ngatur sana, ngatur sini, siasat 2M segala. Itulah bagaimana teman-teman, ria, pansos, NPD itu merusak para pelakunya. Dia sendiri yang ngomong, ya memang pansos, memang naikkan followers. Bukan untuk membela agama Allah. Kami yang mati-matian membela agama Allah. Kami membela Islam. Membela kemuliaan Islam. Membela agama Allah, membela Nabi Muhammad, membela Al-Quran. Kau tiba-tiba datang 2M itu untuk kasih makan keluarga penghujat. Oi, di mana otakmu? Sakit hatiku dengar dia kayak gitu. Kau tanya apa kontribusiku? Apa kontribusiku? Nyawa kontribusiku untuk Islam. Hah? Kau cuma pansos saja, kau punya kaya lah, punya mobil ini dan itulah. Punya rumah ini, kau masuk rumah tadi itu, rumah bukan rumahmu itu. Aku pun bisa. Ini, sekarang aku buka open cam. Tunggu. Aku masuk di salah satu perumahan mewah yang di Kelapa Gading. Terus aku bilang, inilah rumahku. Padahal bukan rumahku. Udahlah. Stoplah pansos-pansos itu. Riak itu. Kalau mau bantu-bantu aja udah. Kami ada di Apologet Islam Indonesia siap menampung semua para ahlus sedekah. Semua orang-orang yang berbuat kebaikan. Semua orang-orang yang ingin ambil andil dalam agama Islam. Ayo gabung bersama kami. Kita libas semua para penghujat itu dengan argumentasi Islam yang masuk akal dan bisa diterima oleh manusia yang punya otak. Nggak perlu mencela-mencela blabu-blabu, nggak ada itu. Plantak perintut dalam Islam itu kayak itu, nggak ada itu. Strategi tai kucing itu. Ngomong aja strategi apalah segala macam. Bilang aja kalau sudah takut. Makanya kalau bernarasi itu pakai otak. Didengar oleh ribuan manusia. Kau viral di sana. Ingat, Muslim di sana minoritas. Hati-hati. Ngomong-ngomong mau sniper lah apalah segala macam. Sudah gitu hahihuhu, kita ketarim kemana-mana. Siapkan 2M, tambah 1M jadi 3M. Begitu masuk room kafir, oh enggak. Itu 2M itu, ini begini begono. Allahu Akbar. Di mana izzah kaum muslimin? Di mana izzah Islam? Dengan satu orang yang berbuat seperti ini. Di mana? Aku enggak peduli netizen yang membenci aku, enggak peduli aku. Satu Indonesia benci aku, enggak peduli aku. Apa yang ucapkan kebenaran? Kalian baca surah Al-Munafikun, kalian baca surah Al-Baqarah 76. Persis seperti yang dipertunjukkan oleh Bunda Mila Amerika ini. Persis sama. Enggak peduli aku yang mau menghujat aku, silahkan kalian hujat aku. Aku enggak butuhkan popularitas. Aku enggak butuhkan kalian follow aku. Aku enggak butuh kalian puji-puji aku, enggak perlu. Aku bela agamaku Islam. Bukan karena APIE, bukan karena Bang Zuma, bukan siapapun. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang-orang seperti ini, ya mohon maaf. Yang hak kebenaran tetap kusampaikan. Walaupun pahit. Semoga Bunda Mila ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perintat-perintat ngomong A, besok ngomong A sama Muslim, masuk ke room Kristen, ngomong lagi B. Beda lagi ucapannya. Direkam. Dijadikan bahan permainan, dijadikan argumentasi, dijadikan bahan mainan oleh orang-orang yang suka menghujat agama Allah. Nih, lihat nih. Lihat ini, Muslim nih kayak begini dan begitu. Gara-gara siapa? Ini orang ini. Ini orangnya. Sebelum dia datang muncul di dunia apologet Islam, mana? Nggak ada kita kayak gini. Kita beradu argumentasi. Biarkan teman-teman Kristen, biarkan teman-teman non-Muslim melihat bagaimana argumentasi Islam yang masuk akal dan sesuai dengan fitrah mereka. Nggak ada paksaan, nggak ada hujatan, tidak ada ancaman, nggak ada pamer-pameran, nggak ada. Yang kita tampilkan adalah argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan Islam adalah Islam yang punya izzah, punya kemuliaan. Kita nggak butuh popularitas, kita nggak butuh pamor, nggak butuh. Tunjukkan kebenaran Islam itu seperti apa. Kita nggak butuh pansos, orang-orang pansos kayak gitu, nggak butuh kita.
Mereka mau terima Islam, alhamdulillah. Mereka nggak mau terima, ya udah. Mereka hujat Islam, balas. Mereka hujat agama kita. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kau mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Ada penafsiran di kalangan para ulama. Kalau mereka zalim, apa kata mereka? Fantasiru minhum. Kalian harus menang atas mereka. Ini beda lagi. Ngomong Muslim, ya kita dukung, kita punya strategi bla bla. Ngomong dalam Kristen beda lagi. Kita nggak butuh orang-orang seperti ini. Nggak butuh. Aku serukan kepada semua teman-teman Muslim yang masih berjiwa hanif, yang masih ada ketulusan, keikhlasan dalam hatinya untuk membela Islam, blok Mila Amerika ini. Unfollow dia. Bagi para penjilat-penjilat yang mengharapkan koin donat dari dia, silahkan kalian terus berteman sama orang itu. Kami nggak butuh para penjilat di sini. Siapa yang mau naik bela dia, silahkan naik sini. Aku kirimkan, aku buktikan apa yang aku ucapkan ini bukan mengada-ngada. Siap. Ya mungkin udah. Tunggu Jul. Karena ya jadi ikhwan, untuk yang ngetik-ngetik di bawah sudah di belakang layar saja, atau wah Ustadz Dio gimana gitu, udah jangan dibahas. Kalian lihat, banyak yang terwakilkan oleh apa yang Ustadz Dio katakan. Coba kalian pikir ke sana, kenapa mereka merasa terwakilkan, kan gitu ya nggak? Kenapa mereka terasa terwakilkan? Itu satu. Yang kedua, ikhwan, ini nggak akan terjadi kalau misalnya sudah ada pergerakan ketika 2M itu dieksekusi. Nggak akan terjadi ini. Karena kejar-kejaran, bre, sama rumahnya Edis, gitu. Kejar-kejaran ini. Masa 2M keduluan sama rumahnya Edis, kan gitu. Oke, lanjut. Oke ya, jadi kita cuman supaya unek-unek ini keluar semua teman-teman, daripada nggak ada kejelasan dan ini jadi bahan gorengan orang-orang sebelah ya, masalah umat muslim itu menghalalkan sampai mau nyewa hitman gitu kan, udah di Amerika cuman minoritas tapi berani sewa gitu, ini apa-apaan lah ini. Oke, dan bagi teman-teman yang belum kenal dan mungkin tinggal di Amerika dan membutuhkan jasa Nani, jadi namanya sekarang Lenny of Nani ya, Lenny of Nani. Dan ini cukup mengejutkan ya, selama ini dia suka sekali mengejek, mengatakan banyak orang Indonesia jadi TKW ya, muslim tuh TKW, rupanya TKW juga dia. Ini kan jatuhnya TKW nih, Lani Ekowati ini kan TKW, betul nggak? Itu si Bunda Mila itu ngolok-ngolok nih, Sarah Intan ini dibilang TKW nih. TKW itu direndahkan, kalian lihat narasinya tadi, merendahkan muslim, merendahkan TKW. Itu mulutnya dia itu. Dan kalian ini lihat itu merendahkan orang. Dan ini pengalamannya cuma di bawah 1 tahun ya, kasihan juga ini. Artinya baru di Amerika ya kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Itulah kenapa belakangan ini si Lani Ekowati ini baru berani open camp ya. Jadi tahun lalu dia belum open camp gara-gara masih di Indonesia. Sejak sudah di Amerika lah berani open camp guys ya. Nah, jadi kalau ada yang mau nyewa silakan nih hubungi full timer Nani untuk wilayah kota San Bernardino. Ya mungkin kalau dibawa ke kota lain mau juga, yang penting bayaran cocok ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi mau tambahan, Res, sebelum kita tutup, udah malam. Oke, mungkin Kak Nora ada mau ditambahin sebelum ku tutup? Ya, sudah panjang lebar tadi yang dikasih tahu sama Nggak boleh ditutup, weh. Enak aja. Oh, aku mau tidur. Kenapa pula nggak boleh tutup? Suka-suka aku lah. Ih, diamlah dulu kan mau menyampaikan ini kan. Kok suruh saya menyampaikan kan, Kores? Si Goldian ini. Tutup. Ya, sudah banyak yang disampaikan sama Bang Dio.